Belum lagi juga kondisi ekonomi warisan Jokowi yang carut marut belakangan ini. Masa rakyat harus dibebanin lagi urusan ijazah palsu nggak jelas ini? Itulah kenapa Ibu Megawati berpendapat, masalah sederhana jangan dibikin ribet lah. Negara kita punya banyak tantangan ke depannya. Tapi nampaknya ada yang ketampar banget nih dengan statement bijak Ibu Megawati ini nih. Ya kita lihat deh dengan apa yang terjadi sama Barack Obama. Dulu dia diragukan ke publik kalau dia itu adalah keturunan Amerika. Lalu apa yang dia lakukan? Dia kasih lihat tuh akte kelahirannya ke publik. Dan isu itu pun tenggelam. Kenapa dia lakukan itu? Ya karena kalau nggak salah nih ada aturan di Amerika yang namanya Presiden Amerika itu harus lahir di Amerika. Jadi ketika Barack Obama naik jadi presiden, dia merasa wajib membuka identitas dirinya kepada publik Amerika. Kenapa? Ya karena dia sudah jadi pejabat publik. Semua fasilitas yang dia nikmatin itu berasal dari pajak rakyat Amerika. Jadi rakyat Amerika berhak tahu dong semua urusan yang menyangkut pribadi presidennya. Sesederhana itu aja loh sebenarnya. Jadi kalau kita berkaca dari Barack Obama, urusan ijazah palsu ini sebenarnya urusan sederhana kan. Dan gak perlu berlarut-larut jadi perbincangan publik lah. Jadi gua ngebaca motifnya ini bener-bener politik. Tujuannya menenggelamkan semua boroknya Jokowi. Dan juga menenggelamkan semua pencapaian positif pemerintahan Presiden Prabowo. Karena isu apapun sekarang tenggelam dengan urusan ijazah palsu ini nih. Ya contohnya aja, lu tahu nggak? Sampai sekarang udah beberapa triliun uang negara yang diselamatkan oleh kejaksaan. Banyak bro. Tapi apa isunya naik? Enggak. Harusnya kejaksaan dan Presiden Prabowo dapat banyak apresiasi kan. Tapi perbincangan publik malah didominasi ijazah palsu. Ini gila banget sih. Dan prediksi gue ini bakal lebih panjang dari sinetron Cinta Fitri kayaknya. Episode awal para aktivis dilaporkan. Terus muncul episode baru, pengakuan dari Pak Kasmujo yang dulu diakui Jokowi sebagai dosen pembimbingnya. Tapi Pak Kasmujo sendiri ngaku kalau dia bukan dosen pembimbing Jokowi. Bahkan gak pernah ngelihat skripsi Jokowi. Rame lagi lah tuh publik. Setelah itu muncul episode relawan Jokowi mau ngelaporin Ibu Megawati. Besok akan ada episode apa lagi kira-kira nih? Gak kelar-kelar kan urusannya? Gue cuma mau ngingetin aja kepada Pak Jokowi, kalau dia itu pejabat publik, fasilitas yang dia nikmati sekarang sebagai mantan presiden itu dari pajak rakyat. Dan rakyat yang bayar pajak itu bukan pendukungnya dia doang. Yang bukan pendukung dia juga bayar pajak. Dan yang namanya rakyat itu macem-macem bentuknya. Ada yang pengen tahu kebenaran ijazahnya, ada juga yang gak peduli sama sekali. Yang namanya makan duit rakyat berarti udah gak bakal ada ruang privasi sama sekali. Dan harusnya Jokowi sadar akan hal itu. Kalau ada rakyat yang mau tahu soal ijazahnya, ya saran gue sih kasih lihat aja. Simple kan? Gak perlu bikin drama lah. Kecuali emang niat Jokowi ini sengaja bikin ini jadi drama. Untuk mempertahankan eksistensinya dan menenggelamkan pencapaian Presiden Prabowo. Ya kita tunggu aja lah kelanjutan episodenya kayak gimana. Oke, sekian dulu dari gue. Sorry to say kalau ada omongan gue yang gak berkenan di hati kalian. Perbedaan jangan bikin kita untuk berhenti berteman. Gue Iwan Chan, bye. Dikasih motor itu aja. Sosial di situ perlu dikaji ulang sebagai pertimbangan di mana dia membutuhkan, di situ sosial ada gitu kan. Secara sosial butuh uang ya uang, butuh makan ya makan, itu sosial namanya. Sosial itu kan sosial kemasyarakatan kalau dipanjangkan. Sosial kemasyarakatan bagaimana lingkungan juga harus membantu sosial itu. Itu sosial itu nggak bisa definisinya panjang luas. Ya. Begitu Bang. Ya, terima kasih ya Bang John. Sudah dijawab ya, kalau itu multitafsir ya, multitafsir tadi.
jadi kalau debatnya di online ini memang nggak bisa ya, nanti kan kecuali offline ya. Ya, nanti kita ke dulu ya. Kesempatan lagi ke Bang Ruiz dulu. Silakan Bang, 1 menit closing statement. Oh ya, saya menunggu ya, nggak apa-apa. Karena demokrasi. Closing statement saya adalah jangan ciptakan noise ya. Saya tidak mendukung pembuktian ijazah Jokowi atau menolak. Saya di pihak ketiga di luar itu. Saya berkonsentrasi di bidang ekonomi. Closing statement saya adalah kalau mau sila kelima terjadi, ayolah kita tertib. Dan kita jangan ciptakan noise-noise yang nggak begitu penting sekali dan berat. Jadi kalau pengawalan silahkan, tetapi jangan berlebihan. Pengertiannya apa? Sampai sesuatu yang tidak penting yang kita arahkannya ke ekonomi, yang lainnya itu menunggu, akhirnya tidak bisa tercapai. Closing statement saya adalah ayo kita tetap berjuang sama tetapi kita juga tahulah psikologi yang lainnya. Itu aja Bung Altro. Ya, terima kasih ya Bang Ruiz yang sudah menyampaikan closing statement-nya. Silakan Bang Hasim, 1 menit closing statement Bang. Halo, Bang Hasim? Silakan Bang. Wah, ya Bang Hasim, silakan Ya. Bang. Terima kasih ya, Altro teman-teman ya. Dalam bentuk demokrasi bernarasi, ya kan, di Komal ini maka banyak bentuk daripada sumber pembahasan ya, cerita yang kita sampaikan di Komal ini ya. Ada terkait ideologi, ada juga yang terkait Pancasila, dan juga terkait masalah hukum daripada suatu perbedaan pendapat dalam bentuk kritik dan saran, dan juga rakyat harus digugat gitu loh. Nah, tetapi begini ya saudara-saudaraku, kalau kita tarik sedikit flashback ke belakang, bentuk daripada yang kita rasakan, baik itu secara kebijakan, demokrasi, ekonomi, sosial, ya, ideologi, Pancasila, apakah ini semua notabene ada kesenjangan gitu loh? Apakah notabene ini ada kesenjangan? Kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial, jurang-jurang pemisah pembatas. Apakah juga demokrasi kita ini ada kesenjangan? Apakah juga Pancasila dianggap hari ini ada kesenjangan? Itu poinnya. Nah, menurut daripada apa yang saya sampaikan tadi, bentuk daripada itu adalah semuanya kesenjangan, tingkatan, level. Ya, ini yang jadi soal. Ketika digaungkan kampanyekan terkait ideologi, ketika digaungkan terkait kampanye Pancasila yang kita kampanyekan hari ini, notabene implementasinya apa? Yang taping tadi bawah Pancasila itu sila kelima, itu apa? Apakah ada bentuk apa lagi? Kesenjangan sosial. Bukan keadilan sosial, tapi kesenjangan sosial gitu loh. Ini implementasi daripada realisasi yang di bawah. Clear and clean gak nih? Jelas gak nih? Inilah fakta realita yang kita rasakan sebagai bentuk rakyat Indonesia bersama pemerintahannya atas nama negara dan Pancasilanya. Orang Jawa bilang, eneng opo iki? Nah, mungkin itu penutup dari saya. Terima kasih. Bang Hasim sudah mulai belajar bahasa Jawa. Eneng opo. Ya, terima kasih Bang Hasim. Halo Bang Ceplin, silakan 1 menit Bang. Closing statement. Bang Ceplin ini Bang Sodik ini ya. Silakan Bang Sodik, silakan. Iya. Maklum saya ganti akun karena ada efisiensi Bang Altro ya. Makasih Bang Altro, saya nggak akan sampai 1 menit kok. Closing statement saya tetap saya berdoa kepada saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, terutama yang ada di Komal maupun di bawah. Pagi hari ini, ayo kita tetap semangat,
suatu saat nanti pasti akan ada jalan keluarnya. Betul apa yang disampaikan oleh Bang Haisem itu betul sekali. Sama juga Bang Terbang, Bang Udayon, Bang Wabasel, semua sama. Walaupun teknik penyampaian ya, kita bernarasi atau pandangan kita walaupun berbeda, tetap kita ini diikat dalam NKRI. Ya, gitu aja dari saya, closing statement saya. Saya cuma bisa mendoakan kepada kita semua, ya sehat selalu, ya tetap semangat. Jangan lupa jaga pola hidup, pola makan, itu penting juga. Gitu aja Bang Atro, terima kasih Bang Atro, saya bisa dinaikin pagi hari ini walaupun kita sudah lama ya. Saya baru kali ini naik. Waduh, Bang Haisem ganteng juga Selamat pagi Bang Haisem ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, barakatuh. Kita tutup acara kita dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita tetap semangat wabarakatuh. ya walaupun berbeda-beda Terima ya. kasih Pak Yo. Waalaikumsalam. Siap tuh. Terima kasih. Pak Sodik, Kak Kupang. Bang Sodik, terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Salam keajaiban. Ya, sama-sama. Terima kasih Bang ya. Oke, makasih. Ya, sama-sama Bang. Siap, Waktu rapat kabinet paripurna, siap. Pak Prabowo justru bangga dengan kerja-kerja teamwork kabinetnya. Bahkan memberikan apresiasi, apalagi kepada Menteri Pertanian gitu ya. Siap. Kamu kok justru tidak melihat progres apapun dari kerja kabinet? Dari mana tolak ukurnya, Sir? Iya, Mas host yang saya banggakan, saya hormati. Apa yang disampaikan Pak Prabowo itu adalah apresiasi yang sifatnya ya pemimpin secara general gitu. Tapi detail dari capaian itu harus dipublikasi kepada publik seluas-luasnya. Apa saja sih? Lalu berapa yang anggaran yang dihabiskan untuk mencapai itu juga harus dikomunikasi ke publik. Sehingga publik tidak serta-merta mungkin tidak didominasi oleh faktor-faktor subjektivitas untuk memberikan masukan. Itu yang betul harus dia. Memang kita akui, mungkin di beberapa ya, itu kan kasat mata yang bisa dilihat publik bahwa Pak Amran itu sudah melakukan banyak terobosan. Ya, contoh Pak Amran memang sudah atas instruksi dari Pak Presiden sudah berhasil melakukan langkah-langkah yang saya lihat sangat fundamental, apalagi terkait dengan sistem impor dan ekspor. Ketika beliau melakukan terobosan tidak mengekspor beras untuk sementara, ternyata stok beras kita kan cukup di dalam negeri. Ini yang harus terus didorong supaya kita ini berwibawa dari sisi penyediaan dan kedaulatan pangan kita. Tetapi Yang Amsir lihat dari sekian sektor kementerian yang menurut Amsir tidak ada progres sama sekali, itu kementerian yang paling parah lah dalam kacamatanya Amsir. Mohon izin host, ya. Secara global saya lihat baru sekitar 10% ya dari seluruh kementerian itu yang sudah bisa menunjukkan ya percepatan dan jabaran-jabaran dari apa yang ada di visi misinya Pak Prabowo. Jadi secara rata-rata kita masih mengharapkan dari bulan ke bulan nanti ada capaian itu sehingga publik akan bisa menilai dan mengusulkan seperti judul ini ya. Lalu nanti masyarakat akan bisa secara lantang lagi, secara tegas menyampaikan ke Pak Prabowo, tolong Pak, ini diresapel, ini dipertahankan, ditingkatkan, ini di apa. Jadi tidak serta-merta misalnya kita seolah-olah kita ada sentimen negatif kepada orang-orang tertentu gitu. Kalau memang kebetulan misalnya ya progres kinerja, capaian kinerja daripada oknum-oknum menteri ini ya ada terindikasi memang tidak punya
ya semangat yang sama gitu ya, tidak punya hati yang sama, jiwa yang sama untuk mempercepat capaian-capaian kinerjanya. Masyarakat sangat wajar ketika berteriak, menteri ini segera diresapel gitu. Memang kedaulatan di tangan rakyat harus dihormati. Pak Prabowo saya lihat punya empati yang sangat tinggi kepada masukan-masukan daripada seluruh masyarakat, termasuk aktivis-aktivis yang ya memberikan kajian-kajian yang sangat positif. Ini sangat kita sangat kita dukung. Makanya saya sebetulnya kepingin sekali dari pengamatanmu, pencermatanmu, dari apa yang disampaikan, dari apa yang kamu lihat ini sebetulnya di kementerian apa yang kurang akseleratif lah menurutmu? Kalau di penegakan hukum, pemberantasan korupsi, kamu masih mempertanyakan ini? Iya, di sektor pemberantasan korupsi ya, pemberantasan. Sekali lagi saya harus tegaskan, karena pemberantasan korupsi saat ini sangat dibutuhkan. Itu ya yang saya lihat baru Kejaksaan Agung yang coba mulai bangkit ya. Belum kita apresiasi secara lebih tinggi. Ya, kemudian banyak lagi kementerian. Harusnya Kementerian HAM itu ya, mohon maaf ya, Kementerian HAM itu harus berada di celah-celah, di sela-sela atau di seluruh pelosok Nusantara. Pasukannya harus berada di situ. Karena saat ini ya banyak berita-berita yang kita lihat ya harus betul-betul dikawal bagaimana supaya